Pertama, ini adalah pesawat yang desain engineeringnya dibuat oleh putra putri terbaik Indonesia. Saya mengatakan putra putri terbaik Indonesia karena kita pernah membuat CN 235, 212 pada waktu itu. Dulu masih C212 ya, kemudian menjadi CN 235 dan ini sudah pakai N, ya kan? N219 itu artinya DNA. Nah, yang penting di pesawat itu sebenarnya bukan Anda bisa membuat mesin, membuat avioniknya, membuat gearboxnya dan seterusnya, tidak. Yang paling penting di situ adalah DNA-nya. Nah, dengan Anda bisa mendesain ya sedemikian rupa sebuah pesawat yang layak untuk terbang, lalu kita bertanya engine-nya mau pakai apa, itu yang tersedia di dunia seperti apa, avioniknya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian dari situ kita bisa lihat harga yang affordable untuk bisa dipasarkan tujuan dari pesawat ini dibuat. Pesawat ini dibuat pasti kita lihat negara kita adalah negara kepulauan, ya. Dan kita memerlukan airstrip dan juga memerlukan pendaratan-pendaratan yang di pulau-pulau terpencil, ya, pulau-pulau yang last mile itu kalau kita hanya membuat airstrip terus-terusan itu kan berarti hanya lewat darat kontinental. Padahal negara kita ya 2/3 itu adalah bagiannya adalah samudra. Nah, kita ingin manfaatkan itu sehingga kita bisa punya pelabuhan yang namanya dulu bahasa Indonesia itu bukan bandara tapi pelabuhan udara. Jadi pelabuhan tapi untuk udara gitu. Nah, jadi sudah pas sekali gitu. Nah, ini tahap berikutnya nanti bikin seaplane ini. Seaplane bisa mendarat di air. Nah, mendarat di air, mendarat di laut, mendarat di danau, luar biasa kan. Jadi kita membuktikan sebagai anak bangsa di dunia yang jump in kepada high tech dan kita buktikan kita bisa lakukan ini. Anak-anak Indonesia sudah menyebar di seluruh dunia, sudah dikenal bisa membuat pesawat, ya. Bahkan ada yang saya temui di Seattle, dia adalah seorang perempuan yang justru dia bagian dari yang bisa memberikan sertifikasi FAA. Itu luar biasa. Nah, sebenarnya anak-anak Indonesia hebat-hebat gitu. Dan sekarang dengan muncul N219 ini tahap berikutnya kita harus beli sendiri. Karena kalau kita beli sendiri, maka kita akan meyakinkan pada pasar bahwa ini kita pakai. Dan kita pakai, kita harus buktikan bahwa ini pesawat yang layak dan aman. Nah, karena tidak mungkin hal semacam ini kita tawarkan dulu ke luar. Harus kita sendiri yang gunakan, kita pakai. Sehingga semua tingkat kepatutannya, kelayakannya memenuhi syarat semua. Baru setelah itu, baru kita bisa ekspor pesawat ini. Tapi sekali lagi, saya ingin mendorong pesawat ini untuk dibeli di dalam negeri, ya, dengan jumlah yang lumayan. Karena dalam rekayasa industri seperti ini, kita tidak bicara economy of scale. Yang kita bicarakan itu adalah bagaimana soal pembiayaannya, siapa yang menyelenggarakan penerbangannya, kemudian origin destininya apa, UD-nya itu, originnya di mana, destininya dari titik mana ke mana dan seterusnya. Kemudian tingkat keekonomian untuk menjual tiketnya. Saya kira itu.